Oke, sekarang kita masuk ke poin kelima. Poin kelima kita bicara tentang perampasan aset sendiri. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Pertanyaan ketiga, kenapa nggak ada aturan tentang batasan waktu? Jadi begini, dalam penjelasan ini dikatakan bahwa jaksa pengacara negara akan mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Sementara proses pidananya atas orangnya itu jalan terus, terpisah. Nah pertanyaannya, kalau putusan pidananya turun duluan dan ini belum selesai, gimana? Karena nggak ada diatur tentang batasan waktunya. Itu penting buat dijawab. Pertanyaan keempat, gimana kalau permohonan perampasan asetnya diterima, sementara orangnya, terperiksanya, tersangkanya, terdakwanya dapat SP3 di penyidikan, atau dapat SKP 2 di penuntutan, atau diputus bebas dan lepas di pengadilan? Itu masalah. Artinya begini, kan katanya terpisah, asetnya mau disita, tapi ternyata orangnya bebas, orangnya lepas, atau asetnya disita, ternyata di penuntutan dapat SKP 2 atau surat ketetapan penghentian penuntutan, atau di penyidikan dia dapat SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Terus asetnya mau diapain? Terus putusan pengadilan tentang perampasan asetnya mau dibatalkan oleh pengadilan yang sama? Itu penting buat dijawab. Pertanyaan kelima, gimana kalau permohonan perampasan asetnya ditolak? Jadi kan dijelaskan bahwa kalau ditolak di tingkat pengadilan bisa kasasi. Pertanyaannya, kalau kasasinya juga ditolak, sementara asetnya sudah disita, gimana? Mau dikembalikan atau mau diapain? Itu nggak dijelaskan di sini, dan itu penting buat dijawab. Oke, kita masuk pada simpulan. Menurut saya, RUU ini nggak spesifik mengatur tentang perampasan aset dugaan tindak pidana korupsi aja. Jadi pelaksanaannya bisa bias dan berpotensi jadi bancakan oleh oknum aparat penegak hukum, apalagi terkait perampasan aset yang bukan kerugian negara. Jadi maksudnya begini, kalau yang dirampas itu aset kerugian negara, nggak apa-apa, jelas dirampas, dikembalikan kepada negara. Tapi kalau yang dirampas itu bukan aset kerugian negara, misalnya kerugian si A, si B, setelah dirampas mau diapakan? Karena dalam pidana nggak ada aturan untuk mengembalikan aset kepada korban. Itu aturannya di dalam hukum perdata. Jadi aset yang sudah dirampas tadi mau diapain? Mau dikembalikan? Nggak mungkin. Mau dimusnahkan? Nggak mungkin. Mau dibagi-bagi sama oknum? Nah itu pertanyaan. Poin kedua, RUU ini pasalnya nggak detail dan multitafsir. Jadi pelaksanaannya bisa dipakai untuk meloloskan pelaku pidana, atau bahkan bisa dipakai untuk memeras, pungli, atau kriminalisasi. Ini penting. Maksudnya apa? Jadi ada beberapa undang-undang, ini kalau jadi undang-undang ya nanti, ada beberapa undang-undang yang pasalnya itu karet. Saya nggak tahu apakah disengaja atau memang lolos begitu aja. Tapi pasal-pasal di undang-undang tertentu itu karet, kayak undang-undang ITE banyak karetnya gitu loh. Jadi pasal karet itu multitafsir, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, tergantung subjektivitas dari penyidik. Nanti dibawa ke penuntut umum juga tergantung subjektivitas dari penuntut umum. Ya, misalnya contoh lah, saya ambil contoh undang-undang narkotik, undang-undang narkoba. Ada beberapa pasal yang memang sangat subjektif, tergantung penilaian penyidik atau penuntut umum. Apakah dia pengedar, apakah dia pengguna, apakah dia korban penyalahgunaan. Itu pasal karet menurut saya. Sama seperti RUU ini, banyak pasal karet yang bisa ditarik ke kanan dan tarik ke kiri. Nanti yang jadi korban masyarakat. Apalagi kita bicara tentang aset, pasti kaitannya sama pengusaha. Apakah pengusaha bakal jadi bahan perasan? Oknum ya, sekali lagi saya bicara oknum. Karena kalau instansinya sendiri tujuannya baik, tapi kita harus sadar bahwa banyak oknum yang memang niatannya nggak baik. Kalau undang-undang ini diloloskan, ini bisa jadi senjata buat oknum meras atau kriminalisasi orang. Apakah ini yang kita mau? Poin ketiga, RUU ini sebagian besar isinya udah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang 31 tahun 99, dan KUHP atau Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi kalau kita buat undang-undang ini lagi,
cuma numpuk-numpuk aturan yang sudah ada. Ini cuma buang-buang waktu, buang-buang biaya. Kita harus tahu, dalam menyusun undang-undang itu makan biaya besar, makan waktu yang banyak. Betul bahwa Badan Legislasi DPR itu harus memproduksi undang-undang. Tapi buat apa kita memproduksi undang-undang yang aturannya sudah ada sebelumnya? Dan cuma dikompil, ujung-ujungnya nggak efektif. Itu penting buat dipikirkan. Terima kasih.